Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait derivative and foreign currency, concept and common transaction. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu derivatif. Jadi derivatif itu adalah sebutan yang diberikan pada jajaran sekuritas keuangan dan dapat digunakan untuk membatasi paparan bisnis atau resiko terhadap fluktuasi harga atau tarif. Jadi kontrak derivatif itu adalah terkait dengan fluktuasi harga, suku bunga, atau variabel lainnya yang ingin dijaminkan atau diharapkan untuk fluktuasinya itu tidak berubah. Jadi jenis resiko harga dan suku bunga yang umum itu yang pertama ada suku bunga, kemudian kedua ada harga komoditas, kemudian ketiga itu ada nilai tukar mata uang asing, dan yang terakhir itu resiko tentang harga saham. Selanjutnya yaitu kita masuk ke hedge transaction. Nah, hedge itu sendiri adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan transaksi gabungan antara posisi yang sudah ada dan kontrak derivatif yang dirancang untuk mengelola risiko. Nah, yang pertama itu ada forward contract atau kontrak berjangka. Ini tuh kontrak yang dinegosiasikan antara dua pihak untuk pengiriman atau pembelian komoditas atau mata uang asing dengan harga, jumlah, dan tanggal pengiriman yang telah disepakati sebelumnya. Dalam forward contract ini sendiri ada yang namanya net settlement, yang dimana ini tuh memungkinkan pembayaran uang sehingga kedua belah pihak berada dalam kondisi ekonomi yang sama seperti jika pengiriman telah terjadi. Nah, contohnya yaitu ada perusahaan Big Oil yang ingin melindungi diri dari kemungkinan kenaikan harga minyak di masa depan. Mereka membuat kontrak forward dengan seorang spekulator harga minyak. Isi kontraknya yaitu Big Oil akan membeli 10.000 barel minyak selama 3 bulan lagi dengan harga tetap itu $100 per barel. 3 bulan kemudian, harga minyak di pasar ternyata naik menjadi 110 per barel. Kalau Big Oil tidak punya kontrak, mereka harus membeli minyak di pasar seharga 110 per barel, yang mana itu tuh lebih mahal. Nah, cara penyelesaiannya itu ada physical delivery atau serah terima fisik, yang dimana spekulator ini benar-benar mengirim 10.000 barel minyak ke Big Oil, sehingga Big Oil itu membayar 10.000 barel dikali $100, yaitu menjadi $1.000.000, sehingga Big Oil untung karena harga pasar seharusnya $1.100.000. Nah, untuk net settlement ini sendiri, yang dimana tanpa serah terima barang, ini tuh tidak ada minyak yang akan dikirim. Spekulator cukup membayar selisih harga, yaitu selisihnya itu dari 110 harga sekarangnya, dikurangi 100 dikali 10.000 barel, hasilnya yaitu 100.000. Nah, setelah itu Big Oil akan menerima 100.000 uang kompensasi lalu membeli minyak di pasar dengan harga 110 per barel. Total biaya Big Oil itu biaya harga pasarnya itu 1.100.000. Sehingga biaya akhirnya tetap sama 1 juta sama seperti harga di kontrak. Selanjutnya yaitu ada future contract. Nah, future contract dan forward contract ini pada dasarnya itu memiliki karakteristik perjanjian yang sama, kecuali forward contract itu berbeda dari future contract dalam hal-hal yang memungkinkan mereka untuk diperdagangkan dengan mudah di pasar. Untuk keluar dari posisi future, seseorang dapat membeli atau menjual kontrak yang identik dengan arah yang berlawanan. Nah, bursa ini akan kemudian membatalkan kedua posisi tersebut sehingga posisi bersih menjadi 0. Contohnya itu ketika kita ingin melakukan hedging atau lindung nilai, karena di masa depan kita akan membeli 110 troy ounce perak. Namun, kontrak futures yang tersedia di pasar tidak fleksibel. Satu kontrak future perak itu sama dengan 25.000 troy ounce. Tanggal pengiriman juga sudah ditentukan, misalnya tanggal 6 Januari 2016. Jadi kita tidak bisa membuat kontrak sesuai kebutuhan persis 110.000 troy ounce. Kita harus menyesuaikan dengan ukuran standar kontrak yang ada. Nah, penyelesaiannya kita itu melakukan under hedge atau mengurang, yang dimana beli 4 kotak futures. Jadi total hedge-nya itu 4 dikali 25.000 itu sama dengan 100.000 troy ounce. Yang tidak terlindungi yaitu sisanya yang tidak kena hedging itu 10.000 troy ounce. Nah, pilihan keduanya kita tuh melakukan overhedge atau melebihkan, yang mana kita tuh membeli 5 kotak kontrak futures
Total lindung nilainya atau total hedgingnya yaitu 5 dikali 25.000 sehingga 125 troy ounce. Ini tuh lebih dari kebutuhan kita dari 110.000 tadi. Jadi sisanya itu masih ada kelebihan 15.000 troy ounce. Nah, jadi perbedaan simpelnya dari future sama forward itu, kalau future itu ukuran kontraknya dan tanggalnya sudah ditetapkan. Jadi bisa menyebabkan lindung nilai atau hedging itu tidak pas. Kalau forward itu dapat disesuaikan dan lebih cocok jika ingin lindung nilai atau hedging itu 100% akurat. Nah, selanjutnya di sini itu ada option. Nah, jenis option sendiri itu terdiri dari call sama put. Opsi call itu memberikan pemegang saham untuk membeli aset, sedangkan opsi put memberikan pemegang saham untuk hak untuk menjual. Pemegang opsi memiliki hak tapi tidak wajib untuk melaksanakan transaksi pada harga strike, yaitu jumlah yang telah ditentukan sebelumnya. Penulis atau penjual opsi wajib melaksanakan transaksi jika pemegang opsi menggunakan haknya untuk membeli atau menjual. Nah, contohnya yaitu sebuah perusahaan ingin melindungi diri dari risiko kenaikan harga bahan bakar atau fuel. Untuk itu, perusahaan membeli opsi atau option yang memberi hak bukan kewajiban untuk membeli 100.000 galon fuel dengan harga tetap $1 per galon. Harga untuk membeli opsi ini 1.000. Ini disebut premium yang karena biaya yang dibayar di depan agar punya hak membeli di harga tertentu. Nah, opsinya yaitu ada dua. Jika harga pasar naik, option ini tuh menguntungkan. Misalnya harga fuel di pasar menjadi 1,1 dolar per galon. Jadi kalau beli di pasar itu 100.000 dikali 1,1 itu harganya jadi total pembeliannya jadi 110.000. Tapi perusahaan punya hak untuk membeli dengan harga hanya $1 per galon. Maka perusahaan akan menggunakan opsi exercise option. Sehingga total yang dikeluarkan itu hanya 100.000 dan keuntungannya itu 10.000. Nah, jika harga pasar turun, opsi itu tidak terpakai. Misalnya harga pasar turun menjadi 0,90 per galon. Nah, kalau perusahaan gunakan hard option harus bayar $1 per galon, yang dimana ini tuh lebih mahal dari harga pasarnya, maka perusahaan tidak akan menggunakan opsi karena harga pasar lebih murah. Nah, perusahaan akan beli langsung di pasar dengan harga total 90.000, sehingga biaya option itu akan tetap hilang. Jadi total pembayaran itu 91.000. Selanjutnya yaitu ada swap. Nah, swap ini tuh sendiri kontrak untuk menukar aliran kas yang berkelanjutan. Misalnya perusahaan itu mempunyai utang sebesar 1 miliar, yang dimana suku bunganya itu sebesar 8%. Nah, agar suku bunganya ini tidak mengalami kenaikan di masa yang akan datang, karena suku bunga ini bersifat fluktuatif, sehingga perusahaan biasanya melakukan swap. Nah, di sini kita melanjutkan forward contract. Ini tuh contoh soalnya yang lebih mendalam. Asumsikan bahwa perusahaan Grey menambang tembaga. Nah, perusahaan tersebut akan menambang dan menjual 2 juta ton tembaga selama 4 kuartal berikutnya dan akan menjual seluruh tembaga yang diproduksinya pada akhir periode tersebut. Nah, biaya tetapnya yang diproyeksikan oleh Grey itu sebesar $2.400.000 dan biaya variabelnya itu $0,8 per pon. Nah, berdasarkan angka ini, Grey perlu menutupi biaya sebesar 4 juta untuk mencapai titik impasnya atau break-even point-nya, yaitu 2.400.000 dari biaya variabelnya dan 1.600.000 ini dari biaya tetapnya. Maaf, dari 2.400.000 dari biaya tetapnya, terus 1.600.000 itu dari biaya variabelnya, yang dimana 2 juta pon dikalikan dengan 0,8 per pon. Nah, akhirnya ditemukanlah BEP-nya itu sebesar $2 per pon. Ini tuh dari 4 juta biayanya dibagi 2 juta pon tembaga menghasilkan $2 per pon. Nah, di sini ada tabelnya menjelaskan yang dimana jika dia di atas $2, dijual di atas
di atas $2, maka dia akan menghasilkan profit. Tapi jika dia dijual di bawah $2, itu akan rugi atau loss. Nah, kemudian Gray memutuskan untuk menjual produksi masa depannya dengan menandatangani kontrak berjangka dengan Bro untuk pengiriman 2 juta pon tembaga kepada Bro dalam 1 tahun dengan harga 2,2 per pon. Mengapa Gray memutuskan untuk melakukan ini? Jika biayanya benar, Gray tahu bahwa $2,2 itu akan menghasilkan keuntungan di masa depannya. Nah, marketplace-nya ini diasumsikan itu ada 2,4, 2,2, 2 sama 1,8. Nah, ini tuh untuk marketplace-nya. Namun ketika dia melakukan hedging, maka harganya itu stabil di 2,2 di setiap tahunnya dan di setiap periodenya. Nah, jika dia tidak melakukan hedging, itu maka jika dia harganya di atas 2 dolar, dia itu akan mendapatkan untung. Namun jika di bawah $2, dia akan mendapatkan rugi. Namun jika dia melakukan hedging, maka keuntungannya itu rata di $400.000. Selanjutnya yaitu ada option. Nah, opsi jual ini mengharuskan penjual atau penerbit opsi jual untuk membeli aset pada harga tetap. Sementara pembeli opsi jual memiliki hak untuk menjual aset di pasar dan akan menjual jika harga pasar lebih tinggi dari harga opsi pada tanggal pelaksanaan opsi. Misalnya, Gray memiliki total biaya sebesar 4 juta atau harga impas sebesar $2 per pon. Selain itu, misalkan harga opsi sebesar 0,05 per pon dan harga pelaksanaan sebesar 2,30. Nah, di sini marketplace-nya itu ada beragam, ada 2,45, 2,35, 2,30, 2,25, 2,15. Nah, option-nya itu tadi udah ditentuin sebesar 2,3. Nah, di bawah di 2,25 ini itu di bawahnya 2,3. Apakah dia harus menggunakan option? Jawabannya iya, karena harga opsi karena dia akan menggunakan harga optionnya sehingga dia akan lebih untung. Nah, untuk net profitnya itu tuh stabil di 500. Jika dia menggunakan 2,15, dia juga menggunakan option karena dia akan lebih untung sebesar 300.000 yang sehingga net profitnya itu ada di 500. Nah, terus kalau misalnya dia menggunakan di atas 2,30 yaitu 2,35 dan 2,45, dia tuh tidak menggunakan option, dia menggunakan marketplace ini tuh agar profit yang dihasilkan itu tidak loss. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak melakukan hedging option, itu tuh resikonya tuh lebih tinggi karena dia itu profit sama loss-nya itu turunnya itu jauh. Sedangkan kalau misalnya kita menggunakan hedging, itu tuh kita lebih low resiko karena dia itu akan stabil di 500, 500, 500. Selanjutnya ada transaksi lindung nilai atau hedge transaction. Hedge merupakan gabungan antara posisi yang ada dan kontrak derivatif untuk mengelola resiko. Tujuannya melindungi dari fluktuasi harga, suku bunga, atau nilai tukar. Instrumen utamanya ada forward contract. Ini perjanjian antar dua pihak untuk membeli atau menjual barang valuta asing di masa depan dengan harga yang sudah ditetapkan. Bisa diselesaikan dengan pengiriman fisik atau net settlement, atau selisih uang saja. Lalu yang kedua ada future contract, mirip dengan forward tapi diperdagangkan di bursa. Sangat standar dan diselesaikan secara harian atau mark to market. Yang ketiga ada option, hak atau bukan kewajiban untuk membeli atau call atau menjual atau put aset pada harga tertentu. Strike price digunakan untuk melindungi resiko harga tapi ada biaya premi. Lalu yang keempat ada swaps, pertukaran arus kas secara berkala, umumnya untuk menukar bunga mengambang menjadi bunga tetap. Contohnya interest rate swap. Selanjutnya ada example of derivative use. Yang pertama ini ada forward contract.
Contohnya Grey Company. Jadi di sini Grey menjual 2 juta pon tembaga setahun ke depan pada harga $2,20 per pound. Biaya totalnya itu 4 juta, titik impasnya di $2 per pound. Jika harga pasar naik atau turun, pendapatan tetap $400.000. Artinya resiko harga dihilangkan, laba stabil di semua skenario. Ini pada tabelnya itu harga pasarnya $2,4, ini harga forwardnya 2,2, untung atau rugi tanpa hedge-nya itu $800, untung atau rugi dari forwardnya itu minus $400. Jadi laba totalnya itu 400. Selanjutnya harga pasarnya 2,2, harga forwardnya 2,2 juga, untung atau rugi tanpa hedge-nya 400, yang dari forwardnya 0, laba totalnya itu juga 400. Selanjutnya harga pasarnya $2, harga forwardnya 2,2, untung rugi tanpa hedge-nya 0, yang dari forwardnya itu ditambah $400. Laba total jadinya 400. Dan yang terakhir harga pasarnya 1,8, harga forwardnya 2,2, untung atau rugi tanpa hedge-nya minus 400, yang dari forwardnya plus 800 sama dengan laba totalnya itu $400. Jadi kesimpulannya tuh hedge sepenuhnya efektif, laba konstannya $400. Selanjutnya ada option contract, contohnya pada Grey Company. Jadi Grey membeli put option untuk menjual tembaga di $2,3, membayar preminya di $0,05 per pound. Tetap bisa untung kalau harga naik, tapi terlindungi kalau harga turun. Contohnya itu harga pasarnya $2,45, eksekusinya tidak ada, laba tanpa hedge-nya itu $900, maka laba opsional setelah preminya itu $800. Harga pasarnya $2,3, eksekusinya tidak ada, laba tanpa hedge-nya $600, laba opsionalnya setelah premi $500. Harga pasarnya $2,25, eksekusinya ada, laba tanpa hedge-nya $500, maka laba opsional setelah preminya $500. Harga pasarnya $2,15, eksekusinya ada, laba tanpa hedge-nya $300, laba opsional setelah preminya $500. Kesimpulannya, resiko rugi di bawah 2,3 pound hilang, tapi ada biaya premi 0,05 per pound. Kemudian di sini tuh ada transaksi mata uang asing selain kontrak forward. Jadi transaksi di suatu negara yang diukur dan dicatat di dalam mata uang negara tersebut merupakan transaksi lokal. Jadi jenis transaksi luar negeri yang paling umum adalah impor dan ekspor barang dan jasa. Jadi transaksi impor dan ekspor ini merupakan transaksi luar negeri, tetapi bukan merupakan transaksi mata uang asing kecuali jika persyaratannya didenominasi dalam mata uang asing, yaitu mata uang selain mata uang fungsional entitas. Kemudian ada persyaratan FASB, jadi GAP itu saat ini atau ASC 830 hanya berlaku untuk transaksi mata uang asing dan laporan keuangan mata uang asing. Jadi GAAP ini menetapkan persyaratan berikut untuk transaksi mata uang asing selain derivatif. Jadi pada tanggal transaksi diakui, setiap aset, liabilitas, pendapatan, beban, keuntungan, atau kerugian yang timbul dari transaksi tersebut itu harus dicatat dan diukur dalam mata uang fungsional entitas pencatatan dengan menggunakan nilai tukar yang berlaku pada tanggal tersebut. Kemudian, kedua, pada setiap tanggal neraca, saldo tercatat yang didenominasi dalam mata uang selain mata uang fungsional entitas pencatatan itu harus disesuaikan untuk mencerminkan nilai tukar saat ini. Selanjutnya yaitu translasi pada kurs spot. Jadi persyaratan pertama untuk mencatat transaksi mata uang asing adalah transaksi tersebut itu harus dikonversi ke dalam dolar Amerika Serikat pada kurs spot yang berlaku pada tanggal transaksi. Jadi asumsikan sebuah perusahaan Amerika Serikat itu mengimpor akun persediaan dari perusahaan Kanada ketika kurs spot untuk dolar Kanada itu adalah sebesar 0,7 ribu atau bisa disebut 700 lah. Kemudian faktor
tersebut mensyaratkan pembayaran sebesar $10.000 Kanada dalam 30 hari. Ada catatan, tanda dolar yang digunakan untuk kurs spot menunjukkan kuotasi langsung setara dolar Amerika Serikat dengan 1 unit mata uang asing. Importir Amerika Serikat mencatat transaksi sebagai berikut. Ini dalam ribuan. Nah, kan kita kan membeli barang, jadi kita itu mencatatnya itu inventory pada akun payable sebesar 7.000. Jadi ini tuh menggunakan kurs spot. Jadi itu 10.000 tadi dikali 700 spot rate-nya tadi. Kemudian apabila akun payable-nya itu diselesaikan, tapi kurs spot rate-nya itu sebesar 6,90. Jadi bagaimana kita mencatatnya? Jadi di sini tuh ada akun payable FC. FC maksudnya di sini itu adalah foreign currency atau kalau misalnya dalam bahasa Indonesia itu valuta asing sebesar 7.000 dari historical rate yang tadi. Kemudian ada exchange gain. Exchange gain 100 itu dari mana? Dari kan tadi kan kurs spot rate-nya kan 6,90. Jadi 690 ini dikali 10.000 jadinya kan 6.900. Nah, sisanya itu kan menjadi keuntungan yaitu sebesar 100. Kemudian cash-nya itu 6.900. Jadi keuntungan ini karena ada perubahan nilai pada saat transaksi historis tadi itu dibayar sekarang. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan subpoin dari 12.5 yaitu akuntansi untuk transaksi mata uang asing. Pada subbab ini kita akan membahas tentang cara mencatat pembelian dalam bentuk utang dan penjualan dalam bentuk piutang yang didenominasi dalam mata uang asing, dan proses akuntansinya akan mencatat dalam 3 tahapan utama. Pada slide ini saya akan membahas tahapan yang pertama yaitu pada tanggal transaksi awal. Nah, pada tanggal transaksi ini setiap aset, liabilitas, pendapatan atau beban yang timbul dari transaksi tersebut harus diukur dan dicatat dalam mata uang fungsional entitas. Nah, misalnya seperti dolar US atau rupiah Indonesia. Metode yang akan digunakan yaitu menggunakan kurs spot atau spot rate yang berlaku pada tanggal transaksi tersebut untuk mengkonversi jumlah mata uang asing ke mata uang fungsional. Di sini ada contoh kasus, misalkan di pembelian ya, jika perusahaan AS membeli barang seharga 10.000 euro saat kurs spot sebesar 0,6 per dolar, maka jurnalnya adalah persediaan atau inventory di debit sebesar 6.600 dan utang usaha atau account payable di kredit yaitu 6.600. Untuk perhitungannya sendiri, 6.600 ini diperoleh dari 10.000 euro dikalikan spot rate-nya yaitu 0,6. Selanjutnya untuk tahap kedua yaitu pencatatan pada tanggal neraca atau akhir periode. Jika saldo piutang atau utang dalam mata uang asing masih belum lunas pada tanggal neraca akhir periode, saldo tersebut harus disesuaikan untuk mencerminkan kurs saat ini atau current exchange rate pada tanggal neraca tersebut. Untuk metode yang digunakan yaitu menghitung nilai dari piutang atau utang menggunakan kurs spot akhir periode. Nah, selisih antara nilai baru ini dan juga nilai tercatat atau disebut carrying value diakui sebagai keuntungan atau kerugian valuta asing atau exchange or gain or loss dalam laporan laba rugi periode berjalan. Untuk perhitungannya, di sini ada contoh yaitu di piutang atau penjualan, misalkan untuk piutang awal perusahaan yaitu sebesar 13.250 dolar dari 20.000 dolar euro dengan spot rate yaitu 0,6625, maka nilai piutang barunya yaitu sebesar 20.000 euro dikalikan kurs rate-nya. Jadi akan diperoleh piutang sebesar 13.100 atau berkurang sebesar 150 yang diperoleh dari 13.250 dikurangi 13.100. Untuk tahap ketiga atau tahap terakhir yaitu tahap pencatatan pada tanggal penyelesaian atau pelunasan. Pada saat piutang diterima atau utang dibayar, transaksi dicatat menggunakan kurs spot pada tanggal penyelesaian tersebut. Metodenya yaitu keuntungan atau kerugian kembali diakui yang mencerminkan selisih antara jumlah kas yang diterima atau dibayar menggunakan kurs spot hari itu dan nilai tercatat terakhir dari piutang atau utang tersebut yang telah disesuaikan pada tanggal neraca sebelumnya. Nah, contoh perhitungannya sendiri di sini
contoh utang atau pembelian, misalkan apabila ada nilai tercatat utang yaitu sebesar $6.550 dari penyesuaian pada tanggal 31 Desember dan tanggal bayarnya yaitu pada 30 Januari dengan kurs spot yaitu 0,6650 per dolar, maka kas yang perlu dibayar adalah sebesar 10.000 euro dikalikan kurs rate 0,6650 sehingga diperoleh angka yaitu $6.650. Sehingga perusahaan membayar $6.650 untuk melunasi utang yang tercatat sehingga diakui kerugian loss sebesar $100. Lanjut, yang terakhir ada tentang ikhtiar keuntungan dan kerugian dari perspektif perusahaan Amerika Serikat. Nah, logika keuntungan dan kerugian itu berbanding terbalik antara piutang dan juga utang. Di sini yang pertama kita akan membahas apabila dolar menguat, kurs spot turun per dolar per unit mata uang asing berkurang. Di sini apabila piutang receivable-nya itu rugi atau loss, kita menerima mata uang asing yang nilainya dalam US ataupun rupiah nanti lebih rendah. Lalu utang atau payable, misalkan untung, kita perlu membayar lebih sedikit dolar untuk melunasi utang. Lalu untuk kasus kedua yaitu apabila dolar melemah di mana kurs spotnya naik per dolar per unit mata uang asing bertambah, maka piutang receivable akan untung atau gain dan kita akan menerima mata uang asing yang nilainya lebih tinggi. Lalu untuk utang atau payable apabila rugi, kita perlu membayar lebih banyak dolar untuk melunasi utang tersebut. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.